Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dulu sama Bapak nih Pak, karena saya mengganggu waktunya Bapak untuk acara wawancara saya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk bersama saya melakukan wawancara terkait kepada pengambilan keputusan yang berbasiskan pada nilai-nilai kebajikan gitu Pak ya. Mungkin kita bisa mulai saja Pak ya. Lanjut. Begini Pak ya, sekolah kita kan ini sudah hampir 16 tahun kalau nggak salah Pak ya. Dan sudah pasti dalam masa 16 tahun itu pasang surutnya sekolah itu pasti akan menemui berbagai macam masalah ataupun kasus-kasus gitu Pak ya, baik itu berbentuk dilema etika ataupun berbentuk ujuk moral gitu Pak ya. Perlu saya garis bawahi dulu Pak ya, untuk dilema etika itu adalah suatu kasus yang berhubungan antara sesuatu nilai mungkin ada lebih daripada satu nilai kebajikan yang berbenturan Pak gitu. Jadi dua-duanya benar atau tiga-tiganya benar gitu loh Pak. Jadi itu termasuk kepada dilematika. Namun kalau misalkan di ujuk moral itu nanti masuknya pada kasus benar dan salah Pak. Mungkin itu lebih mudah kita untuk menentukan solusinya mungkin Pak. Nah yang paling menurut saya itu lebih sulit mungkin di dilema etika itu. Kenapa? Karena berhubungan bahwa bisa jadi bahwa dua-duanya itu adalah benar ataupun tiga-tiganya itu adalah benar gitu ya. Terkait hal tersebut Pak, selama Bapak memimpin sekolah ini gitu loh Pak ya, bagaimana sih Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, apakah dia dilema etika ataukah itu bujuk moral gitu? Oke, itu. Berawal dari tadi pertanyaan bahwa kita udah 16 tahun ya, dan juga Bapak di sini kebetulan menjadi kepala sekolah sudah 12 tahun sampai hari ini sejak 2011. Berarti dilema itu dari mulai yang kecil sampai yang besar juga kita alami. Beda dengan kepala sekolah yang tiba-tiba duduk di tempat yang baru, sekolah itu baru besar, itu kan ya, dalam waktu singkat. Jadi kita mengalami di zaman kabupaten atau kita masih kecil waktu itu untuk bagaimana menambah siswa, bagaimana memperkenalkan SMK ini di masyarakat, kan? Salah satu dilema juga tuh. Akhirnya kita membaca waktu itu bagaimana kita bisa untuk memenuhi ingin masyarakat. Nah, kita tahu bahwa awalnya kita hanya punya 2 jurusan. Nah, maka setelah kita paham dengan banyak masyarakat yang membutuhkan keinginannya dengan berbagai macam jurusan, maka secara tidak langsung kita satu persatu dan sampai hari ini kita sudah mencapai 7 jurusan. Dan itu bukan hal yang mudah ya untuk dalam jurusan itu. Karena kita hanya bagaimana masyarakat bisa tertampung di sini, karena SMK Pelampel ini tujuan utamanya adalah untuk masyarakat Pelampel di negara. Apakah setelah ada jurusan banyak nggak masalah? Sangat bermasalah, ya. Itu ada pengadaan jurusan. Yang masalah pertama ketika di zaman kabupaten sebelum kita pindah ke provinsi tahun 2016 ya, itu kan masih menggunakan kita SPP ya. Betul. Artinya kan pembayaran di masyarakat. Nah, di situ masyarakat itu juga tidak mudah untuk membayar SPP setiap bulannya. Nah, itu kan kita di situ letak kepala sekolah bagaimana bisa memenuhi kebutuhan guru atau untuk proses pembelajaran di situ. Nah, ya akhirnya dengan cara apapun di sini kepala sekolah ada sebagai pimpinan, sebagai orang tua kalau di rumah. Jadi yang namanya guru, siswa itu tidak mau tahu bagaimana caranya kepala sekolah bisa memenuhi itu. Jadi bisa saja ngutang, gitu kan? Ngutang kemanapun juga ya silahkan saja. Artinya itu kan salah satu solusi.
Kenapa berani ngutang atau uang pribadi? Karena kita sekolah pasti suatu saat ada uang. Jadi kita ngutang bukan atas nama pribadinya nanti, waktu itu ya bukan nanti, atas nama lembaga. Nah kita di sini kan kalau kita mau ulangan dulu itu kan bisa membayar gitu kan dengan kita pernah ngutang. Itu salah satu solusi ya dulu itu. Nah setelah tahun 2016 kita pindah ke provinsi. Nah di provinsi ini akhirnya dengan singkat saja bahwa kita itu sekolahnya gratis dari provinsi karena dibiayai oleh provinsi. Ini juga ada ketimpangan ya. Kalau waktu di kabupaten itu kan kita membayar guru, kita pusing kalau nggak bayar dulu pada datang bulan ya saat bayaran. Nah kalau di provinsi sebenarnya enak. Enaknya apa? Karena kita akan ada bos dan juga itu semua biaya ada di provinsi kata gratis itu. Di sini enak nih kalau sekolah nih, gitu. Jadi imbang-imbang dengan waktu zaman SPP dengan gratis ya tentunya enak gratis. Tetapi di sini ada masalah dengan siswa gratis itu. Apa masalahnya? Seolah-olah masyarakat itu tidak ikut serta bertanggung jawab. Artinya kalau zaman dulu dia bayar anak itu sekolah itu, sekarang tidak. Ini kan ketika mereka tidak bayar, maka mereka tolak dululah pindah ke tempat lain juga sama nggak bayar. Nah, di sini nih artinya ada masalah di masyarakat. Tetapi sebaik mungkin kita harus ada komunikasi, makanya setiap tahun kita pelajaran baru, kita penyampaian. Jadi walaupun sekolahnya gratis, tapi kita tidak jadikan murahan. Proses belajar kita ketat, kehadiran juga kita ketat, termasuk kita masuk sekarang itu kan dari sampai jam 7 udah ke sekolah siswa. Apabila hari ini tidak masuk, maka besok guru BK memanggil kepada orang tuanya, artinya siswa bahwa itu tidak masuk. Itu salah satu untuk dilema yang kita pahami, kita laksanakan. Bagaimana kata gratis dijadikan kata yang paling gampang. Di samping itu, waktu tahun 2007-2008 mungkin ya, gurunya masih sedikit. Kalau guru sedikit itu berarti kan masalah juga sedikit. Nah ini kemudian guru ya. Ketika guru itu banyak, dan sampai sekarang kita punya siswa juga banyak, maka guru juga banyak. Kita hari ini mencapai siswa 1017. Otomatis rombel juga banyak, ada 34 rombel dan guru juga mencapai 50-60 kan gurunya. Nah di sini masalah guru juga ada masalah. Nah maka akan sering Bapak rapat, kadang-kadang rapat walaupun tidak sesuai dengan jadwal rapat. Ini sebetulnya kalau kita katakan rapat untuk pembinaan guru, itu kadang-kadang mereka merasa mau merasa tersinggung ya gitu. Tapi kalau kita sering rapat di seling itu kayaknya ada rapat apa kita omong. Contoh rapat BTS kita omong juga selip-selipkan itu. Jadi semakin banyak guru ini masalah semakin besar. Maka kita harus cari tahu di mana posisi kita bicara dengan teman-teman itu. Gitu. Jadi contohnya kayak kemarin mau rapat kegiatan BTS atau pengabdian kemarin kita titipkan ke mereka. Dan situ mereka teman-teman tidak merasa diomongin ya dengan kesalahannya. Tapi itu kan dilema kita kan harus kita lebih baik lah. Jadi jangan sampai dikasih gelondongan ngomong di mari itu kan nggak bagus juga buat mereka. Mereka punya hati. Kadang-kadang guru itu dia nggak mau ngaku salahnya. Ya pengennya benar. Kenapa? Yang Bapak lihat sampai hari ini adalah teman-teman kita mengajar bertugas itu bukan menggunakan hati, dan mereka menggunakan perasaan, gitu ya. Contoh, perasaan saya masuk terus, itu kan ya, dan sebagainya. Perasaan si ibu itu mah diperhatikan, dan bapak itu masalah diajak ke kepala sekolah, itu kan perasaannya. Kalau sudah kata perasaan akan membias kemana-mana, pada diri sendiri nggak bakal diingat. Tapi kalau merasa menggunakan hati, saya bebaskan hati, insya Allah semuanya akan ikhlas gitu. Jadi dalam bebas itu
antara sekolah waktu kecil sampai besar itu kan banyak. Terus juga dilema di pembelajaran ya, pembelajaran artinya bagaimana bahan kita kan ini SMK ya, bukan SMA. Iya. Nah, maka SMK itu titik beratnya kepada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini juga ini ketemu juga nih hampir sama dengan waktu SPP ya. Karena kenapa? Di sini uang ada, tetapi uang itu tidak sesuai peruntukannya pada bulan itu datangnya, gitu kan? Tahun lalu menggunakan 3 termin, sekarang menggunakan 2 termin, gitu kan ya. Jadi memang mungkin ada perubahan ya. Sini juga kembali lagi kepala sekolah, harusnya bulan ini belanja A, B, C, ternyata uang belum datang, tetap aja kita harus cari rekanan, kita harus ngutang dulu, gitu kan. Jadi tidak segampang membalik tangan ya. Jadi walaupun juga ini dana bos ada uangnya, kan di RKS itu kita ada pengeluaran berdasarkan bulan. Nah jadi nggak boleh contoh gini, hari ini saya butuhnya adalah kaca pecah di ruangan kelas A gitu kan. Tapi kalau di RKS kita tidak ada di sana, mungkin bulan depan adanya, ya kita tahan aja dulu gitu kan. Kalau hal-hal yang ringan ya. Tapi kalau hal-hal yang besar, contohnya umpamanya kan pintunya pecah, gitu kan, atau pintunya jebol, ini juga kita beda lagi. Jadi nanti itu juga bisa kita akali, atau bisa dibelanja sekarang nanti dilaporkannya yang bulan depannya gitu kan. Dan ini udah betul-betul musibah ya. Tapi kalau tidak musibah, ya jangan diakali gitu kan. Jadi kita lihat dari kepentingan ya. Semacam contoh alat bahan untuk praktek gitu kan. Yaitu anak harus praktek itu jangan sampai tidak gitu kan. Jadi kita usahakan, nah kita di SMK ini kita punya 7 jurusan ya, karena yang paling sulit itu kadang-kadang kita di jurusan kimia ya gitu. Makanya kita juga harus menyertakan betul-betul mereka lebih paham dengan alat-alat yang kita butuhkan. Jadi kita betul menggunakan siplah sekarang ini, tapi juga ada kadang-kadang siplah juga nyerah. Gitu, nyerahnya dengan alat-alat yang kita butuhkan itu mereka kan juga pedagang ya. Pedagang artinya kita harus sabar. Bukan karena gini, kayak contoh umpamanya kita butuh buku bahasa Indonesia, mungkin mereka di pedagang SMA, SMK juga sama. Jadi ketika kita butuh bahan untuk praktek, di sini cuma butuh kawat lah umpamanya. Mereka juga ada berpikir sebetulnya itu rada lama gitu kan. Nah maka itu juga harus sampai ke guru juga sih terutama kepada katensinya. Ada masalah-masalah sama kepada katensi. Jadi artinya nanti katensi sudah menyampaikan kepada guru apabila ada guru bertanya ya katen itu mungkin posisi sebagai kepala sekolah. Bukan kadang-kadang yang disalahin kalau kepala sekolah ya. Padahal pesanan yang mereka pesan ya tadi itu karena kan tidak sama, nggak kayak buku ya kan seluruh sekolah kan sama 5 juta itu berbeda gitu. Jadi di situ ada mungkin ada rada tentang ya rada lama sebagainya. Jadi solusinya yang kayak gitu tuh dilemanya biasanya kita itu sebelum uang itu datang gitu kan kita minta para teman-teman katensi untuk coba menganalisa dulu kebutuhan yang perlu dibutuhkan. Kalau ajaran baru gini mungkin masih ada sisa-sisa yang kayak restoran kemarin ini bisa digunakan dulu. Jadi jangan sampai katensi ini barang sudah lewat bukan itu, terus kita gunakan gitu kan. Jadi tidak ada barang lewat. Jadi kalau ada barang lewat bisa dipertanyakan juga tuh pada katensi. Apakah permintaannya ini betul sesuai dengan permintaan yang mau diajarkan? Apa memang tidak ngajar gurunya, gitu kan? Ada barang sisa itu, kan gitu. Tuh, jadi kita harus ya wanti-wanti juga kepada para katensinya ketika dia membutuhkan bahan gitu kan terus bagaimana dia analisa awalnya gitu itu tadi butuhnya apa ya kalau ada ya berikan aja tapi kalau tidak ada kita harus penuhi karena ini untuk anak bangsa. Yang terakhir dilema itu jika nanti jadi pemimpin jangan melihat itu saudara. Ya, jangan lihat itu kawan, itu teman, itu ponakan, itu jangan. Ketika bertugas adalah satu kita hanya menjalankan amanat perintah pimpinan. Jadi nggak ada istilah istimewa itu nggak ada untuk keluar dan sebagainya. Tetap ini adalah kemampuan perintah pimpinan.
beda dengan nanti kalau di rumah. Mungkin itu dilemanya ya. Iya. Ada lain yang lain? Jadi kalau saya tarik kesimpulan Pak ya, jadi selama 16 tahun itu memang cukup lumayan dilema-dilema yang muncul Pak ya. Dan yang saya tadi barusan dengarkan bahwa ketika Bapak menghadapi dilema-dilema tersebut, tentu saja Bapak untuk mengidentifikasikannya dengan cara melihat dari berbagai macam sisi gitu ya. Kemudian dengan langkah-langkah ketika dilema itu muncul, kemudian dengan langkah-langkah salah satunya adalah dengan adanya koordinasi Pak yang berbentuk rapat ataupun koordinasi untuk berbentuk klarifikasi ya, komunikasi segala macam. Kita memasukkan. Iya betul sekali Pak ya. Kira-kira nih Pak ya, dari hal-hal yang Bapak lakukan tersebut gitu ya, apakah itu sudah efektif Pak dalam pengambilan keputusan? Oke. Efektif tidak efektif itu dilihat dari satu lembaganya ya. Jadi nanti yang dijadikan alat ukur di sini, karena masalah di sekolah A, sekolah B akan berbeda, gitu ya. Tapi kalau Bapak lihat selama ini, ya itu kan kelihatan efektifnya. Artinya kenapa efektif? Kita dari sekolah kecil, kita numpang dari SD, dan Bapak kesini juga baru punya satu bangunan, gitu kan ya, dari siswa yang masih kecil. Nah sekarang ini sampai siswa 1.000 lebih. Kita juga pernah menjadi sekolah model gitu kan ya. Nah terus hari ini kita juga mencapai sampai 1.017 siswa kalau nggak salah. Dan belajar kan alhamdulillah kita lancar-lancar saja ya. Gitu. Jadi ini mungkin kita sebut efektif di sini ya. Tapi kalau untuk sekolah lain mungkin beda lagi ukurannya. Jadi kita lihat takarannya gitu. Jadi di sini boleh dijadikan rujukan di sekolah lain, tapi kan tidak bisa dijadikan untuk patokan ya keputusan. Contoh kalau kita lihat efektifnya, anak-anak juga 90% masuk pagi. Ketika kita sampaikan jam 7 masuk gitu kan ya, itu kan efektif ya belajar gitu. Dan terus guru-guru juga ya 98 atau 99 semuanya juga mengajar dengan baik kan gitu. Jadi sih kecuali di sini anaknya berhamburan dan sebagainya ya ini kita kata alhamdulillah gitu. Terus juga untuk tukang kebun cuma ada 2 orang, tapi kita lihat pagi dan ya itu kan walaupun banyak tumbuh-tumbuhan yang pada jatuh daunnya. Jadi langkah-langkah ini ya alhamdulillah kalau menurut Bapak juga efektifnya, tapi tidak tahu kalau menurut orang lain. Artinya kita ngomong dengan petugas kebersihan, kita sering yang kayak kemarin kepada guru yang tidak masuk, coba kita sampaikan melalui WA group gitu kan. Nah itu kan untuk menjaga untuk tidak efektif ya gitu. Alhamdulillah menurut Bapak sih ya kalau kata efektif itu cuma jangan menurut Bapak ya sebetulnya ya, tapi menurut orang lain kan. Karena nggak ada orang itu mengaku salah gitu ya. Tapi kalau ya menurut Bapak kembali lagi ya perasaan kita efektif ya, hal-hal yang menonjol itu berarti berkaitan tidak ada kan ya menonjol kita gitu. Terus juga kayak kemarin kita boleh sukses dikatakan melaksanakan HUT RI, sekaligus juga melaksanakan HUT SMK, sekaligus juga melaksanakan santunan anak yatim gitu kan, sekaligus juga mengadakan kegiatan lomba qasidah tingkat 2 kecamatan dari masing sekolah kemarin ya sukses lah. Berarti itu juga efektif sih yang kita sampaikan. Teman-teman kita ketika lihat coba pada saat ulang tahun SMK di perlombaan hampir 99% teman-teman kita nggak terlibat ya semua itu. Jadi ya berarti efektif lah gitu kan. Ya mungkin ada yang tadi yang 1% itulah yang mungkin yang mengajak tidak efektifnya, karena dimanapun kerja, dimanapun tempat tidak menjadi 100%. Berarti sudah dirasakan efektif karena berdasarkan bahwa sosiokultural kita seperti ini Pak ya. Berarti ini cocoknya seperti ini. Terus kemudian juga bahwa yang dirasakan dari hasil pengambilan keputusan tersebut itu masih memberikan dampak yang signifikan bagi sekolah kita di sini Pak ya. Begitu Pak ya. Tapi enggak boleh juga. Artinya saat ini
kita banyak mencari lagi gitu kan, Iya, apa yang lebih pasti. baik lagi. Jadi kita tidak akan berhenti di situ. Oke. Kira-kira ada hal lagi apa kan yang lebih baik? Contoh nih, di setiap hari Jumat kita kan ada ngaji sama-sama anak ya, digilir satu anak satu kelas ya kalau itu. Nah ini kita akan coba tingkatkan menjadi 2 rombel di hari Jumat kita anak ngaji gitu tuh. Itu rencana semacam itu. Jadi tidak hanya cara kita diam, bukan itu, tetap aja kita masih mencari. Termasuk juga untuk para dewan guru. Bapak tidak merasa untuk menghalang-halangi mereka untuk berkembang. Artinya sekarang ada CGP ya. Itu pun kan silakan teman-teman guru, dan Bapak tidak menghambat berkarya teman-teman guru gitu kan. Jadi silakan kalau mau teman-teman guru ya contoh Pak Ramdan ya, malu Bapak suruh, nggak Bapak larang. Begitu dengan naik golongan ya, ayo kita suruh mereka gitu kan. Jadi ya mungkin dengan cara itu ya merasa juga teman-teman juga apa ya kita punya kelonggaran untuk mengembangkan diri. Kembali lagi, apakah mereka mau berkembang atau tidak, itu bukan masalah Bapak, berarti masalah pada teman-teman guru itu gitu sih. Jadi insya Allah yang sekarang ini kita efektif, jadi insya Allah ke depan juga kita mesti mencari lagi hal-hal apa yang kita harus kita lakukan lagi gitu. Malah Bapak lagi mikir ini sekarang ini di IKM ini semua siswa itu harus wajib pramuka. Nah, Bapak lagi mikir sebetulnya jika Bapak mengadakan KMD untuk semua guru di sini untuk memberikan kemahiran mereka jadi anggota pramuka, lagi berpikir dana dari mana? Bapak tidak ada dana, bukan ya? Dana ada, dari bos itu kan ada. Tapi itu kan dana nggak boleh untuk guru, kan? Boleh untuk siswa. Itu kan tidak. Sekarang ini lagi butuh karena itu dana kan bos reguler ya, artinya bentuknya uang bukan bangunan. Nah ini Bapak lagi mikir situ tuh, bagaimana mendukung IKM? Ya mungkin yang Pak Ramdan mau lakukan ini, boleh berpikir keras itu. Bisa dari mana Bapak dapat uang untuk membiayai kurang lebih 69 pegawai di sini. Untuk kita adakan apa namanya KMD ya, gitu cuma KMD. Ini lagi Bapak ke sana, cuma lagi mikir dari mana dananya ini untuk itu. Tapi insya Allah pada suatu saat ada jalan keluar untuk itu, kemudian Allah diberikan jalan. Itu untuk kedepannya semacam itu. Jadi ada KMD untuk semua pegawai di sini agar mendukung kepada IKM. Itu kedepannya. Begini Pak, berdasarkan pandangan Pak Bapak selama menjadi pimpinan di sini, ketika dalam pengambilan keputusan itu pasti ada tantangan-tantangan di situ atau hambatan gitu Pak ya. Menurut Bapak kira-kira tuh Pak, tantangan seperti apakah atau hambatan seperti apakah sih Pak yang menghalangi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu? Oke, pertama kalau bicara itu adalah tentang PP 53 dulu. Ya, PP 53. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama Bapak udah di sini? Beda dengan yang baru 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kalau Bapak udah 12 tahun di sini, maka kebijakannya juga berbeda kayaknya dengan yang baru. Kita nggak langsung begitu jasi berdasar PP sekian ini, enggak. Kita juga ada lentur gitu kan ya, bagaimana kita pendekatannya, pertama persuasif itu pendekatan kekeluargaan gitu kan. Dan itu juga ini diharapkan tidak gejolak sampai ke depan. Artinya gini, yang namanya kepala sekolah, namanya pimpinan, kalau anak buahnya jelek berarti pimpinan juga jelek. Mau nggak mau, walaupun pimpinan tidak melakukan, berarti pembinaannya kurang bagus untuk orang-orang itu kan. Tadi sekarang 99% ada 1% yang mungkin ya di tempatnya ada. Nah, kalau umpamanya langsung kita tuduh dengan PP 53, mungkin juga Bapak yang udah lama nggak bisa begitu juga, ya kan? Kita harus lentur juga. Contoh, dulu di sini ada yang istrinya 2 tanpa izin, gitu kan? Jadi kita bicaranya bukan langsung PP, bukan. Jadi kita ngobrol dulu dengan mereka. Jadi ngobrol dengan mereka bahwa
kita sampaikan, takut mereka tidak tahu PP-nya itu. Kita sampaikan bahwa PP 5 itu adalah ini. Nah, setelah mereka baca, mereka akan paham, gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya kan memang hak mereka ya, gitu kan. Ya, dia bilang ya kalau terjadi ditemukan ya gitu oleh orang yang tidak suka barangkali, ya itu kan nanti urusan oleh BKD ya. Gitu. Tapi kalau memang saya sudah menyampaikan ke pimpinan ya nanti tidak salah juga. Itu salah satu keputusannya. Yang kedua yang lagi hangat sekarang nih keputusannya nih, itu bahwa bentar lagi ada pemilu, itu ASN atau honorer daerah yang di SMK SMA itu kan tidak boleh untuk ikut serta menjadi apa ya panitia ya. Contoh sini ada Semukti itu sebagai panwaslu. Nah itu juga kau panggil, kau sampaikan ya paling tidak segera membuat pengusulan untuk pemberhentian. Nah sampai saat ini juga belum bikin, kita nggak boleh sampaikan. Tapi kalau suatu saat ketemu ada yang iseng segala macam itu ya kita boleh sampaikan. Karena ketika kita tegur, contohnya Pak lumayan sih untuk beli susu anak, kamu kan, tapi itu Bapak sampaikan juga. Ya apapun resikonya nanti kalau memang ya ada pimpinan manggil, ya Bapak udah manggil, gitu. Itu kan yang paling berat sebenarnya keputusan itu tuh untuk pasti masuk ini. Tapi udah kita dekat. Jadi tadi itu keputusan mengambil pendekatan dulu, tergantung masalahnya apa. Nah setelah kita masuk ke dalamnya, oh ini berarti harus begini. Ada tetap kita harus sampaikan aturannya, kita sampaikan, jangan sampai tidak. Nanti kalau tidak juga pimpinan serba salah. Disampaikan salah, disampaikan salah. Kalau sudah serahkan kepada yang bersangkutan, ya sudah, nanti juga dia akan kaget. Jadi pendekatan itu yang kita terapkan ke teman-teman itu ya salah satu ya yang lagi sekarang masih hangat, masih berjalan itu tes Mukti bagi kami. Terus untuk teman-teman guru yang tidak ngajar dan sebagainya itu juga kita sama ya. Kita adakan supervisi itu kan, kalau supervisi itu menjadi hampir semuanya guru yang kurang baik. Tapi kan tidak begitu juga. Kita panggil dulu, kita undang dulu. Dan Bapak sengaja tidak menggunakan surat nyata ya. Tapi kita menggunakan WA. Artinya apa? Kalau pakai surat orang lain akan tahu. Oh dipanggil gitu kan ya. Tapi kalau pakai WA kan orang lain tidak akan tahu kalau dipanggil sebagainya. Jadi pada kata itu Bapak yang dari mulai pertama di sini ya, sampai hari ini itu salah satu ngambil tindakannya. Walaupun juga ada yang masih kurang ajar, ada juga kan. Gitu. Tapi ya sudah kita terima. Mereka begitu, oh mungkin mereka bisanya kayak ini, awas ya, garis bawahi. Udah berkali-kali diingatkan, diomongin, ternyata mereka tetap begitu. Oh berarti mereka bisanya kayak gitu. Berarti kalau udah bisa kayak gitu, udah menjadi wataknya. Itu menjadi wataknya. Jadi sekali lagi pendekatannya adalah kita dekati dengan mereka, kita tanyakan masalahnya apa sebetulnya sebagainya. Dan itu tidak akan sama, berbagai macam mereka alasan. Jadi dengan kita kasih WA, kita undang, kita ngobrol, kan arahnya apa aja antara anak dan orang tua. Maka kalau dipakai surat, dia dapat awas nanti tuh, jangan pakai surat. Kalau dititipkan suratnya. Tuh. Yang kedua, sekali-kali seorang pimpinan boleh datang ke tempat mereka, walaupun tidak masuk. Contoh nih si A tidak masuk, coba kita ke rumahnya ada nggak sih? Oh ternyata ada. Berarti untuk apa? Untuk membuktikan alasan mereka waktu kita ngobrol itu. Oh gitu. Ya itu tujuannya gitu kan. Kan selama itu tujuan anu gitu kan, apa ya sih gitu kan. Maka ketika mereka tidak masuk, ya sekali-kali ya boleh pimpinan ke sana melihat walaupun tidak masuk ke rumahnya. Tapi paling tidak, oh ya ternyata ada di rumah, tapi emang nggak ada dan sebagainya. Apakah itu tidak menjadi masalah Pak gitu? Menjadi masalah maksudnya kan kadang-kadang misalkan saya gitu ya. Saya ngomong ke Bapak misalnya, Pak saya lagi sakit. Kemudian Bapak kunjungi saya gitu kan ya. Tiba-tiba sebenarnya saya pura-pura sakit gitu kan. Ada shock juga gitu loh Pak. Dia kan nggak tahu Pak, kalau Bapak misalnya nggak tahu. Oh gitu. Iya gitu. Dan lagi Bapak nggak pernah sampai masuk ke rumahnya enggak. Oh gitu. Hanya cukup datang di daerah rumahnya, minta tanya ke tetangganya. Oh gitu. Gitu. Jadi nggak pernah kamu masuk ke rumahnya enggak. Hanya sampai
gimana sih kan, kita juga nggak ngaku sebagai kepala sekolah, enggak, kita tanya, kita ngobrol, mau ketemu Pak Ramdan dan banyak Pak ada kan jam ini Pak harusnya ada di sekolah, enggak kan, ya macam-macam mereka ya menyampaikan, dan tetangga itu kadang lebih valid gitu kan daripada omongan teman-teman itu. Kalau teman-teman kan kadang ada juga yang alasan ini itu, makanya itulah salah satu ya, itu terima aja Pak, karena memang dia juga berhak untuk menjawab kan apa yang kita sampaikan. Nah tapi ya bagaimana sih kita ini menyikapinya, dan ya udah kita datang ke tempatnya sana, kalau tidak masuk datang ke tetangga dan sebagainya itu. Jadi kita tidak langsung menggunakan PP 53 ya, kita enggak, tapi ada hal-hal cara lain yang kita pendekatan dengan mereka, maka kita harus semakin tahu apa maksud sebenarnya mereka. Iya, kayak gitu. Boleh koreksi nih Pak ya. Ya, jadi boleh. selama ini kalau untuk mengambil keputusan bagi Bapak mungkin tidak ada tantangan atau tidak ada hambatan sih sebenarnya yang terlalu besar gitu Pak ya. Selama kita mengambil keputusan itu berdasarkan pada bersandarkan pada PP 53, yang kedua juga bersandarkan kepada pendekatan persuasif, kekeluargaan dan komunikasi gitu Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, andai kata nih Pak, misalkan nih ada sebuah kasus mengenai dilema etika ya, tentang benar ketemu benar gitu Pak ya. Kira-kira kalau Bapak mendapatkan hal tersebut, kira-kira adakah semacam mungkin nanti dijadwalkan gitu atau bagaimana, ataukah secara langsung diselesaikan gitu loh Pak? Contoh kasus. Contoh kasusnya misalkan nih Pak, dari klarifikasi dari BK bahwa anak ini jarang masuk itu dikarenakan dia membantu orang tuanya misalkan Pak. Anak membantu orang tuanya sehingga dia sering terlambat ke sekolah, akhirnya kan dikategorikan menjadikan alfa, dan itu menjadi masalah di BK misalkan Pak. Nah kemudian setelah ini dibicarakan bareng-bareng BK dan wali kelas biasanya ya Pak ya, kemudian deadlock misalkan Pak ya, tidak ketemu solusinya, dan mereka kemudian menghampiri Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Nah kira-kira kalau ketemu masalah seperti itu, apakah dijadwalkan atau kan langsung dieksekusi gitu Pak? Iya. Itu contoh kasus di tahun masih kabupaten ya. Contoh nih, kan waktu kabupaten kita masih PSBB ya. Itu contoh kasusnya anak yang namanya siapa dari kimia itu, yang perempuan Hesti. Nah itu masuk tuh ke bapak tuh anak itu sama gurunya, terutama kepada pembiayaan kan. Nah ini bapak udah gratis saja, ngapain kan gitu ya. Itu salah contohnya di Hesti dulu. Nah artinya dia bayar sekian ribu per bulan. Nah, akhirnya ketika dia ada kasus kayak gitu, orang tuanya meninggal, dia juga sama siapa, dan itu ya akhirnya bapak sampaikan yang penting anak sekolah. Itu salah satu kasus ya, nanti kita udah ada ya maksudnya si SD ya. Itu kalau kasus anak yang tidak jarang masuk, itu kan itu kembali pada orang tuanya. Nah pada orang tuanya, makanya kan ini kita ajak yang Bapak ngomong untuk atensi ya, kan kita anggap bahwa guru itu wali kelas gitu kan ya, dan kita dapat anak ini sebagai orang tua, nanti dokternya adalah BK. Selesaikan dulu tuh, coba orang ngomong ya rapat ya, selesaikan dulu di wali kelas dulu permasalahannya gitu kan. Kalau toh emang tidak selesai di wali kelas, bisa bantuan kepada guru BK. Dan guru BK harus mengajak juga atensinya agar tahu permasalahan itu. Nah, tapi sampai sekarang nggak ada yang ke bapak itu kan nggak ada yang masuk ke bapak ya ke guru S itu. Mungkin selesai di teman-teman itu. Gitu. Karena sekarang ini kan kita BK juga sudah menambah kan ya, menjadi ada 5 orang gitu kan. Kalau dulu kan BK juga bukan BK, asal ada guru yang memegang itu. Jadi rupanya kerja teman-teman BK ya alhamdulillah. Yang masuk ke bapak, yang ujung-ujungnya adalah tidak mau sekolah. Dan itu udah bapak juga tekankan ke teman-teman itu, jangan sampai satu kali. Jadi ketika masuk ke bapak lagi, Pak si ini nggak masuk,
Contoh kemarin ada si Nabilah ya, Nabilah yang dari Salira gitu kan, orang tuanya datang, mereka izin jadi untuk keluar dari SMK gitu, alasannya kan tidak tidak memiliki konsultasi ya gitu. Nah akhirnya kan sampai kepada BK, walaupun orang tua sudah ada surat pencabutan ya, dia bilang sekali lagi aja ke sana. Kalau nggak salah Pak Rahmat ya kemarin datang sekali lagi, coba anak dibujuk lagi. Tapi kalau memang ya datang kali terakhir ini setelah pencabutan orang tua itu, kalau mau ya sudah, kita harus memaksakan. Itu salah satu contohnya gitu. Kalau kasus anak ya, dan memang kita ya bukan 1, 2, 3, emang banyak anak juga. Yang jadi masalah sekarang kan orang tua masih kalah dengan anak, itu masalahnya. Tapi ya alhamdulillah sih untuk dekat kayaknya ya teman-teman kita itu udah bergerak lebih cepat gitu. Jadi kasus ini ada, dan kalau tidak mampu, kalau bapak kan sejak awal menyampaikan tidak mampu punya prestasi di sini gratis gitu kan. Contoh kayak si Naufal apa namanya yang Iqbal yang kelas 2 sekarang, yang kelas 2 sekarang ya, yang anak Salira tuh bapak tahu sejarahnya dari SMP juga mereka makan dikasih sama gurunya gitu kan. Artinya bapak pingin tuh anak itu ngadep ke bapak, sampai hari ini kan belum ngadep. Kalau pingin udah, kalau kamu nggak mau pulang pergi di masjid, ada tempat tidur di situ. Itu kakaknya kan dari sini, sekolah di sini juga gitu. Artinya kalau membutuhkan dia anak itu nggak mampu, udah nggak apa-apa di masjid bantu sekolah ya kita akan beri apa kan gitu. Banyak anak yang kemarin ada yang gitu, yang tak suruh di sini. Jadi itu salah satu. Cuma kan anak sekarang itu nggak kayak anak dulu, gitu kan. Walaupun orangnya nggak punya, kadang-kadang merasa mereka ya paling wah aja, ini udah zamannya, gitu kan. Gitu. Tapi langkah bapak semacam itu. Jadi ya bisa kita, artinya anak suruh bantu pendidikan bisa saja sih kayak gitu. Berarti penyelesaian masalah itu disegerakan harus selesai Pak ya? Iya, harus di tingkatan awal dulu, di mana dulu, kemudian baru mungkin di pemimpin sekolah yang mungkin yang terakhir mungkin untuk apa semacam kalau apabila masalah tersebut tidak terselesaikan. Iya. Pak, emang kan itu hari ini nggak sekolah, gitu kan sekarang ini kan hari ini nggak sekolah, yang ngajar Pak Ramdan, maka Pak Ramdan hari ini juga harus menyampaikan kepada wali kelas ini tuh. Betul. Dari wali kelas kan langsung guru BK, besok kita dipanggil. Akhirnya kita harus secepat mungkin mengetahui kondisi anak. Gitu sih. Iya. Oke, kira-kira Pak dari Bapak ketika mengambil keputusan itu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Contoh di siswa atau di mana? Baik di siswa ataupun di guru gitu loh Pak. Iya. Kalau di siswa rata-rata selesai ya, mereka tidak ada yang marah-marah lagi. Kenapa? Mungkin karena bapak orang pribumi. Ya pribumi, mungkin beda dengan orang yang non pribumi ya. Contoh dulu waktu Pak Yanto Satpam, kalau nggak salah mukul anak ya waktu itu, tangannya sampai lilit begini anak itu. Nah orang tua datang ke sini, sampai ke sini ya ngomongnya susah juga mereka, gitu kan. Jadi kan mungkin masih dipandang kalau orang ibu orang daerahnya gitu ya. Itu salah satu gitu kan. Jadi alhamdulillah selama ini untuk kasus-kasus dari siswa ya selesai sih, gitu kan. Di BKW ya. Ya di bapak selesai, itu juga selesai. Jadi kan mereka juga mungkin gimana ya, karena memang kita masih satu kampung ya, satu daerah kan, banyak kita orang sini di Jalur Ampel. Jadi mereka penyelesaian juga ya akhirnya selesai lah, karena tidak ada yang mencolok gitu tuh. Karena memang ya mereka juga sisi lain orang ini memasalahkan anaknya, contoh gitu kan ya. Tapi ada juga sisi lain orang yang meminta anaknya agar gini-gini gitu kalau di kampung. Jadi itu mungkin kelebihan bapak orang pribumi kayaknya. Mungkin kalau orang luar beda lagi ini ceritanya mereka gitu. Domisili lah ya. Contoh waktu si siapa namanya itu yang ngambil helm apa gitu ya dulu, waktu zaman Pak siapa tuh Pak Cat atau siapa
yang di Pak Catur ya. Kalau masyarakat itu kan datang ke sini itu kan, kalau nyampe sini ya selesai gitu kan. Gitu. Padahal dari rumah orang itu kan marah-marah tuh kan, marah mana Pak Catur kalau misalnya ya yang dicari, ya udah datang ke sini ya nggak bisa bicara banyak gitu kan. Malah kadang-kadang Bapak alhamdulillah yang bisa membalikkan mereka, artinya kan kita ajak mereka untuk bicara baik-baik, ya memang perbuatan anak kan yang memang salah gitu ya. Jadi mereka ya ini Bapak yang ngasih ujian ke mereka gitu. Dulu sih sama waktu pentil dapat helm itu sih itu. Iya, pentil mungkin. Iya, itu kan ya orang yang mungkin paling gagah kayaknya itu ya. Alhamdulillah selesai. Ya. Jadi nggak ada yang menonjol ya. Itu. Ya. Kalau saya garis bawahi mungkin ya mungkin dari faktor domisili itu ya, mungkin yang lebih berperan Pak ya. Jadi untuk sebagai jembatan penyelesaian masalah itu yang pertama. Yang kedua mungkin faktor dari solidnya dari sistemnya itu nggak Pak ya, karena kan ada kalau bermasalah kan nanti bisa ditangani oleh wali kelas atau di BK-nya itu juga itu udah sebagian dari memudahkan Bapak. Iya, ini nyambung pertanyaan itu, nyambung Pak. Waktu Bapak kemarin rapat di BPKAD itu, Rektorat Ibu sampai itu Bu Fitri, ternyata yang Bapak pasang foto di depan itu benar. Artinya masyarakat biar tahu ini adalah kepala sekolahnya gitu. Jadi kepala sekolah itu harus berbaur dengan masyarakat. Hubungannya Pak, jangan terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Masalah tidak tahu. Jadi yang dipasang foto di depan itu kan ada tuh ya, ada foto Pak Kabid, ada Pak Kadis, ada Bapak, ada Pak Kacidi. Ternyata ya alhamdulillah itu benar berdasarkan inspektorat ya Bu Fitri itu memang ada inspektorat harus begitu. Ajang memperkenalkan diri. Jadi walaupun Bapak uji orang sini udah pada kenal kan ya, tapi kan nggak begitu, tetapi Bapak pajang foto ke sana gitu. Jadi mungkin arahnya ke arah sana juga. Kira-kira nih Pak, rencana ke depannya dari yang sudah Bapak lakukan dalam pengambilan keputusannya dengan metode yang Bapak lakukan seperti ini gitu. Kira-kira ke depannya apakah ada rencana lain gitu loh? Saya mau menggunakan metode yang lain gitu atau bagaimana Pak? Rencananya itu kan gini. Mungkin Pak Ramdan pernah mendengar Bapak ajak tim touring. Gitu kan? Ada tim touring. Apa itu tim touring ini? Kita untuk mendekatkan antara kepala sekolah dengan para teman-teman guru. Walaupun baru beberapa orang guru kita ya yang kita bergabung. Jadi ada tim touring itu. Nah kita ke depan juga tim touring akan melaksanakan touring juga. Gitu kan? Betul jadi tadi tuh kalau kita sudah saling ngobrol, biarkan tidak terpisah antara kepala sekolah dengan teman-teman guru, gitu kan? Gitu. Yang kedua, yang kemarin kita lakukan sambil berjalan ini, kan ketika teman-teman jadi panitia, kemarin ya, panitia yang ikut RI, ikut SMK, itu ikut perlombaan, kan kemarin Bapak ajak tuh, Bapak ajak anaknya, suaminya, istrinya untuk bergabung, dengan belajar jalan-jalan. Ini juga salah satu untuk agar ketika suatu saat pegawai di sini, gitu kan, ada kegiatan yang lebih waktunya dan menurut keluarganya memahami gitu tuh. Jadi kemarin itu tujuannya adalah untuk memahami keluarga dan anaknya bahwa benar ibu dan bapak di sekolah ini kan kita kerja, gitu. Bukan pulang malam atau pulang sore itu main-main, bukan. Itu salah satu. Jadi itu sampai kita akan di depan Pak. Kita sampai ke depan kita akan gitu. Jadi bapak nyari gimana solusi yang untuk mendekatkan antara kepala sekolah dengan pegawai dan keluarga. Gitu. Kemarin udah kita coba, kan baru sebagian kecil hanya panitia kan. Panitia kan ketika libur mereka mengadakan kegiatan sekolah, anak, suami, istrinya kan ditinggal di rumah. Nah, kemarin ya bapak mengalah, sampai kita mengeluarkan uang, dan mereka nggak dibayar kan itu honornya, nggak ada honornya, cuma kegiatan itu kita gratis. Maka kayaknya kita enak nih kalau kita ajak jalan anaknya, suaminya, istrinya, kita berbaur. Alhamdulillah kemarin dia ya lumayan. Jadi mohon maaf Pak, jadi ketika Bapak rencana ke depannya adalah tetap untuk merekatkan komunikasi, merekatkan komunikasi, kedekatan antar guru, harapannya dengan tujuan utamanya adalah ketika terjadi permasalahan pun itu kita masih bisa menggunakan pendekatan
persuasif Ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi tidak melulu kepada bersandar kepada PP 53, Oh iya. tapi tetap PP 53 menjadi acuan, Itu acuan. tapi tetap kita lebih utamakan pada pendekatan Iya. persuasifnya gitu Iya. Pak ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke, dari semua hal yang tadi disampaikan nih Pak ya, pembelajaran apa sih Pak ya yang Bapak dapat petik ketika pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Oke. Apa sih Pak pembelajarannya? Begini, yang pertama itu sebuah tantangan. Itu pertama sih tantangan, Pak. Artinya hal-hal ini terjadi, gitu kan ya. Ini mungkin teguran kepada kami pimpinan, gitu kan. Maka saya harus bagaimana? Itu tantangannya. Jadi, oh saya harus begini barangkali, gitu kan. Jadi kalau kasus dulu itu begini, kasus kali ini, oh berarti harus begini. Jadi tantangan. Dan tantangan itu tidak dijadikan kita untuk suudon. Jadi semuanya kita terima dengan rasa positif, gitu. Nah kalau udah kita merasa positif, maka kita merasa punya tantangan. Kita harus apa? Satu ya. Yang kedua ikhlas. Ikhlas. Ya. Apa ikhlas ini? Saya ini jadi pimpinan. Ya resiko. Kalau teman kita salah, anak kita salah, itu kan ditegur orang, itu sebuah resiko. Maka kita akan ikhlas. Ayo kita hadapi, gitu. Jadi suatu masalah jangan sampai ditinggal, Pak. Satu langkah pun jadi ditinggal. Kita hadapi. Contoh, nggak mungkin LSM wartawan cari guru. Resikonya ya, tetap cari kepala sekolah, gitu kan? Karena banyak kan risiko tuh, berarti mereka kita terima dengan ikhlas. Contohnya, ada nggak wartawan yang kita tolak, mulai diantar sampai ke ruangan, gitu kan? Nah ini salah satu, kalau kita nggak jadi pimpinan mungkin mereka nggak datang ke kita, gitu kan ya? Itu. Jadi semuanya jangan sampai ditinggal masalah itu. Selangkah pun jangan. Kita hadapi semua agar semua cepat selesai. Yang ketiga, ya menjadi dewasa, Pak. Itu menjadi dewasa, menjadi pengetahuan yang luar biasa. Kenapa menjadi dewasa? Oh kita ini ternyata pemikirannya lebih dari mereka. Contoh, kalau guru minta jam mengajar, minta dirubah. Dia hanya kepentingan pribadinya saja. Pak, saya dirubah sih minta hari Jumat. Tidak pernah memikirkan bagaimana kurikulum merubah orang lain. Gitu kan? Dari sini kepala sekolah paham, oh iya. Yang kedua, kepala sekolah akan memahami wataknya si Anu itu akan tahu, Pak. Oh ya, si ini biasanya begini. Oh, si ini biasanya begini. Oh, jadi kita akan tahu. Jadi lebih dewasa daripada mereka. Walaupun kadang-kadang pimpinan itu lebih muda dari mereka. Tapi di sini mereka tidak tahu tentang itu. Gitu. Yang terakhir adalah pengalaman. Itu pengalaman. Pengalaman ini yang menjadikan sejarah. Kita mereview, oh dulu tuh begini, sekarang begini, saya ke depan mau apa sih? Gitu kan? Itu mereview ya. Pengalaman-pengalaman itu yang kita jadikan adalah tolak ukur untuk kita ke depan. Jadi kalau disalahkan mobil atau motor spion, Pak. Iya. Ya, ada spion. Jadi kita nggak hanya ke depan saja kayak kita kuda ya, semata kuda, tapi enggak. Pengalaman itulah yang kita gunakan. Dulu saya begini, oh ternyata nggak berhasil. Jadi saya harus begini. Jadi kita adalah melihat ke belakang. Dan kita ke depan juga. Dan jadi kalau ke depan kita lihat, berarti harus begini, harus begini, gitu. Gitu yang terakhir pengalaman itu. Oke ya Pak ya. Jadi tidak selamanya sesuatu masalah itu menjadi masalah bagi kita. Tapi masalah menjadi kita lebih kuat, menjadi lebih dewasa dan lebih berpengalaman untuk lebih memahami orang lain, jadi baik lagi seperti itu Pak ya. Iya. Oke, mungkin saya sih pengennya lebih banyak lagi pertanyaan Bapak ya Pak. Kenapa? Karena ini kan adalah bagian dari saya belajar dari Bapak untuk menjadi seorang pemimpin. Pembelajaran salah satunya gitu Pak ya. Namun saya terbatas oleh waktu karena nanti jam 9.30 Pak, setengah 10 ya. Iya. Bapak jamnya. Betul ya. Saya harus ngawas ujian gitu. Jadi untuk saat ini mungkin terima kasih atas pembelajarannya dari Bapak, sharing-sharing ilmunya dari Bapak, pengalaman dari Bapak nih.
insya Allah ini menjadi manfaat bagi saya Amin. dan bagi rekan-rekan yang lainnya Ya. juga gitu loh Pak ya. Mungkin itu saja kali Pak ya. Oke. Saya undur diri pamit nih Pak untuk Ya. ngawas di sini. Ya, boleh. Terima Oke kasih. langsung aja Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ruslan. Pagi Pak Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf nih sama Bapak nih, saya udah mengganggu aktivitasnya Bapak. Terus kemudian yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai Baik. terkait pengambilan keputusan yang berbasiskan pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Namun sebelum kita mulai Pak ya, perlu saya informasikan dahulu bahwa yang kita bahas hari ini adalah pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMK IPB Pertanian 1 seperti ini. Ya. Baik Pak. Gitu Pak ya. Ya, siap Pak. Oke Pak ya. Jadi begini Pak ya, setahu saya SMK IPB Pertanian 1 Cilegon ini emang sudah berumur lama Pak ya. Dan sudah pasti dalam perjalanan waktunya itu pasti akan muncul berbagai macam masalah. Betul. Baik itu masalah yang berjenis pada dilema etika ataupun juga masalah yang terkait pada unsur moral. Ya. Nah, masalah yang terkait pada dilema etika itu adalah permasalahan yang muncul ketika ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama benar itu yang menjadi dilema etika. Terus yang kedua, kalau bujuk moral itu berhubungan dengan permasalahan yang benar salah. Nah, bagi saya sih kalau untuk yang bujuk moral mungkin akan lebih mudah untuk menentukan keputusan. Ya. Oke, jadi begini Pak. Jadi selama Bapak memimpin di SMK IPB Pertanian 1 Cilegon ini, seperti apa sih Pak Bapak mengidentifikasikan dari kasus-kasus yang muncul tersebut? Ya. Baik Pak Ramon, terima kasih. Ya, ini kita sifatnya berbagi pengalaman ya Pak ya. Iya. Ya, jadi dari pengalaman saya selaku kepala SMK IPB 1 Cilegon ya terkait dengan hal tersebut, ya yang pertama kita mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Kemudian kita baru mengklarifikasikan, kemudian mengkonfirmasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan. Ya, baik itu keterangan ataupun pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Ya, dengan asumsi permasalahan pasti akan selesai dengan adanya koordinasi dan komunikasi. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi diawali dengan informasi, kemudian Klarifikasi, betul. kemudian baru ada muncul Ya, masalah. betul. Ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, selama dalam kepemimpinan Bapak di SMK sini, gitu ya, ketika menjalankan pengambilan keputusan ini, apabila ada suatu kasus nih Pak, ada suatu kasus yang sama-sama yang punya nilainya benar, gitu ya. Jadi ini munculnya berarti kepada dilema etika. Dilema etika, ya baik. Betul ya. Jadi bagaimana Bapak cara memutuskannya? Ya, baik. Ya biasanya saya melakukan dengan pendekatan Pak. Pendekatan komunikasi tadi dan koordinasi ya gimana pun dalam memutuskan suatu permasalahan ada banyak pertimbangan-pertimbangan ya seminimal mungkin lah yang memiliki dampak negatif dalam mengambil keputusan itu. Jadi intinya dalam mengambil keputusan tersebut tentunya berdasarkan informasi yang didapat secara komprehensif, terutama terkait dengan kepentingan murid. Itu aja sih Pak. Ya, dari kepentingan murid kunci utamanya. Kunci utamanya dalam kepentingan Ya. murid. Betul sekali Pak ya. Jadi untuk pengambilan keputusan ya kita ada trias di situ ya, salah satunya adalah berpihak pada sang murid. Kemudian yang kedua adalah bersandarkan pada nilai kebijakan dan kebajikan, kebajikan universal serta pertanggungjawaban daripada hasil keputusan tersebut. Betul. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama validasi ya tentunya ya. Kita validasi dulu. Jadi masalah itu kita validasi, kemudian juga menggali informasi dari berbagai pihak, kemudian baru
bermusyawarah dengan yang terlibat tentunya dari permasalahan tersebut. Kemudian baru dari situ analisis Pak, melakukan analisis, baru memutuskan untuk mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak negatifnya apa. Ya itu sih yang saya lakukan itu. Ya. Kalau boleh saya telusuri Pak dari jawaban Bapak, apakah kasus-kasus itu selalu Bapak yang muncul ataukah seperti apa? Ya tentunya itu kan kita melibatkan para waka dan sebagainya ya. Jadi tergantung permasalahannya dulu, permasalahannya seperti apa. Kalau permasalahan itu masih bisa diselesaikan ya di waka, ya kita paling sifatnya informasi ke saya. Tapi kalau memang belum selesai ya baru langsung ke kepala sekolah begitu. Nah, dari yang sudah dilakukan sama Mbak Ruslan selama ini gitu kan, kira-kira hal apa saja nih yang menurut Bapak itu dianggap efektif untuk menyelesaikan suatu masalah? Ya, yang pasti yang dalam penyelesaian masalah satu berorientasinya kepada siswa, itu dulu. Jadi yang mengambil keputusan itu satu berorientasi pada siswa, kemudian ya dengan tentunya kita mempertimbangkan semua para pihak ya. Artinya di situ ya di mana kebijakan itu akan ambil informasi dan sebagainya dari para pihak dan dijalankan oleh semua warga sekolah. Tapi tetap orientasinya sih terhadap siswa gitu Pak. Ya, jadi gitu. Kira-kira untuk mencapai suatu keputusan yang efektif dan efisien dan bisa dipertanggungjawabkan bagi semua pihak nih, kira-kira apakah ketika melaksanakan keputusan tersebut ada tantangan atau hambatan gitu Pak? Ya tantangan pasti ada ya Pak. Ya tantangan tuh pasti ada. Setiap keputusan kita ambil itu karena suatu keputusan itu prinsipnya tidak akan bisa memuaskan kedua belah pihak. Gitu. Tapi kan kita juga setiap pimpinan atau ya kepala sekolah pasti harus bisa mengambil langkah apa yang bisa kita ambil, dan itu harus ya artinya itu kita menyimbangkan, artinya di dalam mengambil keputusan itu kita bisa melibatkan unsur warga sekolah dan yang lain untuk meminimalisir tadi Pak kesenjangan atau ketidakpuasan tadi, karena pasti keputusan itu tidak bisa lah pas dua-duanya gitu ya, pasti seperti itu gitu. Pasti ada pro dan kontra itu udah pasti gitu. Ukurannya bahwa pro dan kontra itu yang Bapak anggap bahwa walaupun ini ada pro kontra nih ya ini sedikit pengembangan ya. Kalaupun misalkan keputusan yang diambil oleh pro dan kontra Pak, apakah yang Bapak lakukan ketika menganggap bahwa keputusan yang Bapak ambil itu adalah ini sudah sesuai gitu. Kriteria atau indikator apa sih yang menyebabkan Bapak bisa menganggap dalam keyakinan Bapak bahwa keputusan ini itu sudah sesuai gitu, walaupun ada pro dan kontra? Ya tadi yang pertama Pak, kita dari validasi dulu nih, sambil dari informasi itu kita validasi, kemudian kita adakan jaga pendapat dari masing-masing yang pihak tadi, baik dari para waka, para guru atau apalah yang terlibat di sana, termasuk dari unsur lain lah, misalnya dari masyarakat atau apa, jika memang terlalu luas permasalahan itu. Nah baru kita mempertimbangkan sisi mana sih yang sekiranya berpotensi negatifnya lebih rendah, tapi tetap kita berorientasi pada siswa tadi sih Pak. Jadi memang dalam mengambil keputusan memang banyak pertimbangan lah tentunya gitu. Ya. Oke, kira-kira kalau untuk dalam memecahkan suatu masalah untuk mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak harus membuat suatu jadwal tertentu ataukah bagaimana? Kalau jadwal itu kita nggak bisa ya, karena permasalahan itu kan kadang-kadang tiba-tiba ya. Jadi kita tidak bisa membuat jadwal tertentu kecuali koordinasi atau apa, yaitu rapat di luar permasalahan. Tapi kita ada permasalahan, kita lakukan segera mungkin, secepat mungkin supaya permasalahan tidak berlarut-larut. Karena masalah itu semakin berlarut ya semakin besar. Nah sehingga ketika ada permasalahan tentang apa ya kita coba segera diselesaikan, begitu Pak. Gitu. Jadi intinya bahwa apapun permasalahan yang muncul ya harus kita selesaikan dengan segeranya. Betul. Karena diharapkannya jangan sampai itu menjadi sebuah bola salju semakin lama semakin membesar. Ya bagi permasalahan itu kan ya sifatnya tadi. Nah menurut Bapak, pandangan Bapak selama ini, kira-kira ketika Bapak memutuskan suatu keputusan, adakah faktor-faktor yang bisa memudahkan Bapak gitu? Bisa itu sesuatu ataupun seseorang
Ya, artinya tadi ya. Jadi ketika memutuskan tentu kita perlu informasi dulu lah itu. Ya kita bagaimana cara memutuskan kalau kita tidak tahu informasi. Informasi itu ya didapat dari dua belah pihak sih tentunya. Ketika memutuskan suatu masalah tidak bisa kita satu pihak. Artinya kita dua belah pihak. Kemudian ya di saat itu juga kita juga siapa orang-orang atau yang terkait lah ibaratnya kita dudukan bareng ya supaya untuk menengahi itu. Artinya menengahi di situ informasi apa supaya jadi bahan pertimbangan saya gitu. Tentunya mungkin bisa kita panggil di beda waktu ya. Artinya kita kumpulkan dulu kedua belah pihak ini baru kita menggali informasi dari berbagai warga sekolah gitu ya, dari rekan-rekan warga sekolah supaya jadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan tadi gitu. Ya yang pasti sih nggak mungkin kita dudukkan bareng di sini, nanti yang ada bukan menyelesaikan masalah, tapi yang ada bisa nambah masalah gitu. Jadi begitu Pak. Oke, rencana ke depan nih bagi Pak Ruslan nih dari yang sudah Bapak lakukan mengambil keputusan tadi ya, saya dengar validasi, klarifikasi, komunikasi, terus kemudian di satu sisi juga harus melihat daripada nih jenis masalahnya seperti apa, apakah bisa selesai di bawah ataukah perlu saya mengambil keputusan seperti itu kan Pak ya. Nah, kira-kira rencana ke depan gitu dengan metode yang Bapak lakukan hari ini, rencana ke depannya apakah masih menggunakan metode seperti itu ataukah mungkin ada pemikiran yang saya coba bikin sistemnya seperti ini gitu. Iya. Ya yang pertama sih mungkin ya memahami konteks masalah tadi ya. Konteks masalah ya saya rasa ya saya juga perlu belajar ya sama. Makanya tadi sifatnya kita berbagi mungkin pengalaman aja ya, itu pengalaman ya, saya juga akan mempelajari itu ya. Bahwasanya dalam mengambil keputusan yang tadi saya sampaikan bahwa informasi itu sangat penting ya, komunikasi dan koordinasi itu sangat penting di suatu lembaga itu sih Pak. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, baik Pak. Karena terkait juga Bapak mungkin nanti tadi ada mau ke industri siap. Oke, jadi pertanyaan terakhir aja dari saya nih Pak. Ya. Dari semua yang tadi disampaikan Bapak nih, ya, pembelajaran apa sih yang Bapak dapatkan atau berdasarkan pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya yang pertama sih kita harus memahami konteks masalahnya dulu ya, masalahnya seperti apa kita harus pahami dulu, baru kemudian juga dalam pertimbangan tadi, dalam mengambil keputusan tadi harus ada ada informasi, koordinasi dan sebagainya itu yang pasti. Kemudian juga membuka ruang informasi intinya, membuka ruang informasi kepada ya rekan-rekan di lingkungan sekolah, informasi, koordinasi dan komunikasi itu yang paling utama sih Pak, supaya permasalahan tidak muncul karena jika komunikasi kita lancar ya insya Allah permasalahan tidak akan timbul gitu ya. Tapi kalau komunikasinya ya kurang baik pasti ada masalah lah, intinya begitu aja. Di komunikasi menurut saya kuncinya. Kuncinya adalah di ruang komunikasi betul. Antara bawahan dengan siswa betul ya komunikasi intinya gitu. Mungkin sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sih sebenarnya Pak ya, karena ini suatu hal yang menarik bagi saya sih sebenarnya, dan ini juga hal pembelajaran bagi saya Pak Ruslan gitu ya. Namun kita terbatas oleh waktu, mungkin kita akhiri saja percakapan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf nih Pak ya. Insya Allah ini pembelajaran bagi buat kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak sudah menerima saya untuk melakukan wawancara ini. Mungkin itu saja kali Pak ya. Ya ini sebelumnya saya mohon maaf ya karena memang jam bentar lagi saya harus ada undangan dari perusahaan. Oke siap. Ya untuk yang kunjungan industri Mas sebetulnya. Anak kita ke industri, jadi mohon maaf akhirnya terbatas waktu gitu. Betul sekali. Ya tentu saya malah terima kasih sudah diterima di sini. Siap sama-sama Pak. Mau belajar bersamanya. Oke itu saja mungkin Pak ya. Baik terima kasih Pak sekali lagi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.